Et uram sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amin. Salve fratres, Dominus nobiscum. Selamat datang di Abkat Apologetika Katolik. Saudara-saudari seiman, pada video kami beberapa bulan yang lalu, ketika kami membongkar kepalsuan dan kesesatan utama sola scriptura sebagai sebuah mitos atau klaim halusinatif atau fiksi bahwa Alkitab dapat berotoritas di kalangan para bidat di luar gereja, terdapat komentar berikut dari saudara-saudari seiman kita. Atas dasar komentar tersebutlah kami Abkat tampil kembali di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kami akui dan tegaskan bahwa topik seputar sola fide ialah berada dalam tema besar dari soteriologi atau teologi tentang keselamatan. Hal mana secara lebih spesifiknya lagi pada topik terkait justifikasi atau pembenaran. Bahkan tema mengenai soteriologi atau keselamatan adalah tema yang selalu diperdebatkan oleh kita dan para bidat Protestan. Nah, saya ingin mulai selalu yang menjadi perdebatan banyak orang Protestan dengan Katolik, yaitu soal keselamatan. Kami Abkat pun akui bahwa telah begitu banyak pembahasan seputar sola fide, baik dari sisi atau aspek histori, sejarah, dogmatika, biblis, apalagi apologetis. Akan tetapi, sebagai umat Katolik Kristen sejati, hal yang mesti kita tanamkan dalam benak kita ialah sola fide sendiri telah dikutuk atau dianatema secara formal oleh Gereja Katolik lewat konsili universal kita, yakni Konsili Trente, sebagai konsep atau ajaran justifikasi yang menyimpang atau sesat. Misalnya, melalui kanon ke-12 Konsili Trente tentang justifikasi yang menganatema ajaran yang menyatakan bahwa seseorang cukup percaya saja untuk selamat. Ya. Dan juga lewat kanon ke-14 yang menganatema pandangan subjektif mengenai kepastian keselamatan individual. Ya. Atau pula pada kanon ke-16 yang mengutuk ajaran sekali selamat tetap selamat atau ajaran karunia ketekunan absolut. Itu artinya sebagai umat Katolik sebenarnya kita telah punya sikap soteriologi dogmatis yang tegas terhadap sola fide itu sendiri, yakni secara resmi gereja kita telah menolaknya, bahkan mengutuknya sebagai ajaran sesat. Artinya kita sebenarnya telah punya sikap teologis yang final terkait topik ini. Namun, meskipun sola fide telah dianatema secara formal dan dogmatis lewat konsili kita, Konsili Trente, hal tersebut belumlah cukup membuat para penganut ajaran sesat tersebut sadar, apalagi bersedia untuk membuang salah satu pilar utama reformasi tersebut. Bahkan, keputusan-keputusan doktriner yang dimaklumkan oleh Konsili Suci Trente tersebut malah membuat para bidat abad 16 hingga masa kini itu makin membenci dan antipati terhadap konsili ini dan gereja Roma. Hal ini bukan berarti bahwa Konsili Trente tidak sempurna, melainkan kebebalan dan ketegaran hati dari para bidatlah yang perlu dihancurkan, bukan hanya dengan keputusan-keputusan dogmatik, melainkan juga dengan manuver rasional objektif yang berlaku valid di dalam meja perdebatan apologetik, bahkan polemik. Bahkan sebagai umat Katolik, kita tidak hanya dapat mengacu kepada Konsili Trente semata dalam hal menghancurkan sola fide Protestantisme secara cepat, telak, dan mudah. Kita pun punya dogma sekaligus prinsip tegas mengenai keselamatan, yaitu dogma EENS, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Maka bertolak dari EENS, kita secara otomatis
dapat berkata seperti ini. Jika tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik, maka artinya adalah suatu kepalsuan belaka untuk berkata bahwa ada kumpulan bidat yang eksis di luar gereja bisa mengalami pembenaran oleh iman semata. Namun, seorang apologet Katolik, apalagi umat awam, tidaklah cukup dengan menyodorkan begitu saja keputusan-keputusan dogmatik yang bersifat internal kepada para bidat yang tampil sebagai lawan debat teologis. Sekali lagi, keputusan tersebut perlu dibarengi oleh suatu manuver rasional objektif apologetis agar keputusan-keputusan dogmatis tersebut dapat berdaya guna dalam menyadarkan para bidat penganut sola fide itu sendiri. Secara umum, terdapat dua hal yang diyakini oleh para bidat Protestan hingga saat ini mengenai sola fide, khususnya oleh para teolog kenamaan mereka. Pertama, sola fide kerap diimani oleh para Protestan sebagai personal faith atau iman pribadi atau iman personal yang intim atau sebagai relasi seorang individu dengan Tuhan. Sebagaimana ajaran Luther yang mengatakan bahwa agar seseorang diselamatkan, ia harus mempunyai keyakinan yang mutlak akan pembenaran dirinya di dalam Kristus. Menurut Luther, pembenaran diri seseorang harus menjadi artikel iman, di mana ia tak boleh ragu. Inilah disebut Luther sebagai fiducial faith. Seseorang harus yakin bahwa ia selamat, baru ia dapat selamat menurut Luther. Dilanjutkan oleh John Calvin yang memahami sola fide sebagai rekonsiliasi pribadi antara individu dengan Allah, yang mana justifikasi atau pembenaran dilihatnya sebagai hubungan pribadi. Kemudian Louis Berkhof yang memahami sola fide sebagai deklarasi atau pernyataan kebenaran dari Allah kepada seorang pendosa selaku individu. Atau Charles Hodge yang menekankan esensi sola fide sebagai tindakan forensik atau hukum dari pengadilan sorgawi kepada seseorang atau individu berdosa di dunia. Kemudian R.C. Sproul yang secara eksplisit memahami sola fide sebagai murni transaksi pribadi antara Allah dan orang percaya secara individu. Dan juga teolog Calvinis kenamaan lainnya, John Piper, yang kurang lebih menegaskan hal yang sama, bahwa menurutnya sola fide berbicara tentang vonis pribadi yang berlaku sekali untuk selamanya, yang tidak bergantung pada keanggotaan gereja. Selanjutnya, di samping sola fide diimani oleh para teolog kenamaan Protestan sebagai personal faith atau sebagai iman pribadi seseorang atau individu semata, kedua, sola fide pun dimengerti sebagai konsep bahwa iman saja hanya dapat membenarkan orang secara eksternal tanpa membuat orang itu kudus atau bersih secara internal. Nah, hal ini perlu diketahui oleh kita umat Katolik, khususnya para apologet kita, bahwa menurut pandangan Protestan arus utama atau teologi sesat reformasi, bahwa antara justifikasi atau pembenaran dan sanktifikasi pengudusan, keduanya itu tidaklah terjadi secara bersamaan alias terpisah. Konsep pemisahan antara pembenaran dan pengudusan ini itu lahir dari beberapa konsep kunci di dalam sola fide Luther. Misalnya, lahir dari konsep alien righteousness yang mengajarkan kalau kebenaran Kristus yang bersifat asing itu dicurahkan secara cuma-cuma bagi manusia tanpa andil atau jasa manusia sekalipun. Kemudian, konsep itu lahir pula dari ajaran Luther tentang imputasi eksternal. Dan juga lahir dari ide Luther tentang simul justus et peccator, yakni dua status tumpang tindih seorang individu, yaitu sebagai pendosa sekaligus sebagai orang benar. Nah, dari konsep-konsep khas Luther itulah, konsep sola fide Luther itulah,
terbentuk gagasan bahwa justifikasi atau pembenaran tidaklah sekaligus mengikutsertakan pengudusan atau pembaruan kodrati atau sanktifikasi, melainkan keduanya itu berbeda dan terpisah dalam kacamata Protestantisme. Apa yang diajarkan Luther itu kemudian ditegaskan oleh para bidat reform Calvinis mengenai sola fide. Seperti misalnya lewat Francis Turretin yang menegaskan pembenaran tidak menunjukkan suatu perubahan internal atau batinia di dalam diri manusia, melainkan suatu perubahan dalam statusnya atau kedudukannya di hadapan hukum. Yang kemudian oleh Alistair McGrath didefinisikan lebih lanjut bahwa menurutnya kebenaran yang membenarkan seorang pendosa itu bersifat eksternal sehingga diperhitungkan atau imputasi kepada mereka dan sama sekali bukanlah sebuah kebenaran yang inheren atau melekat di dalam diri mereka. Yang kemudian oleh John MacArthur yang makin dipertegas bahwa pembenaran atau justifikasi itu berbicara mengenai apa yang Tuhan nyatakan tentang orang percaya dan bukan apa yang Dia lakukan untuk mengubah orang percaya tersebut. Bahkan menurut MacArthur, pembenaran sama sekali tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kodrat atau karakter si pendosa. Sehingga membuat James White, seorang apologet kenamaan bidat Reform Baptis, pun mengakui bahwa ketika seseorang dibenarkan, ia sendiri tidak berubah atau perubahan itu terjadi dalam regenerasi dan pengudusan. Atau dari Erwin Lutzer, seorang scholars Protestan lainnya, itu mengajarkan pembenaran terjadi di luar diri kita. Itu ada deklarasi di surga bahwa kita sama benarnya dengan Kristus. Kelahiran baru terjadi di dalam diri kita. Sehingga secara garis besar, sola fide diyakini oleh para penganutnya sebagai suatu konsep iman pribadi atau personal faith semata. Yang mana iman pribadi tersebut hanyalah menghasilkan pembenaran atau justifikasi semata yang tidaklah serta-merta mengikut-sertakan pengudusan atau sanktifikasi dalam diri seorang pendosa tersebut. Oleh karena keduanya itu berbeda dan terpisah menurut Protestan. Nah, agar bantahan kami terhadap sola fide tidaklah mengulangi bantahan-bantahan yang sudah ada atau yang sudah tersebar secara umum, maka yang akan kami lakukan nanti ialah kami tidak hanya sekedar akan membantah sola fide, tapi kami akan menunjukkan atau lebih tepatnya menyadarkan kepada para semua penganut sola fide apa kesesatan sejati dan utama dari konsep soteriologi menyimpang yang sedang mereka anut ini. Ialah dengan cara menghancurkan sola fide itu sendiri berdasarkan bahan atau senjata yang sering digunakan sendiri oleh para bidat Protestan sewaktu mereka membela sola fide mereka tersebut. Menarik bukan? Yaitu dengan pertanyaan sentral berikut. Benarkah dasar-dasar yang sering digunakan oleh para bidat Protestan terhadap sola fide mereka itu sungguh-sungguh membuktikan adanya iman pribadi semata dari seorang individu pendosa yang hanya menghasilkan justifikasi tanpa adanya sanktifikasi yang menyertainya? Untuk itu langsung saja mari kita kupas. Let's check it out. Saudara-saudari seiman, sebelum kami akan menghancurkan sola fide berdasarkan dasar yang sering para bidat Protestan gunakan sendiri, kami perlu meluruskan terlebih dahulu segala macam strawman falasi yang eksis atau yang bertebaran di sekitar perdebatan Katolik Protestan terkait justifikasi atau pembenaran. Strawman falasi yang paling mencolok ialah kesalahpahaman bersama antara para apologet Katolik kita dan para bidat Protestan mengenai posisi atau peran dari perbuatan baik. Kerap terjadi di dalam perdebatan tersebut, para apologet kita itu mengira sola fide Protestan itu anti terhadap perbuatan baik
Dan para bidat Protestan sendiri pun mengira jika iman Katolik mengajarkan kalau perbuatan baik saja cukup untuk membuat orang selamat. Hal ini dapat dilihat secara jelas ketika mayoritas para apologet kita dalam membantah atau mendebat sola fide, secara mati-matian para apologet kita itu berkata kalau para bidat Protestan itu anti terhadap perbuatan baik. Mengapa hal ini sering terjadi? Karena kita terlanjur mengira kalau kesesatan utama dan sejati dari sola fide adalah karena anti terhadap perbuatan baik. Mayoritas para apologet kita itu percaya kalau sesatnya sola fide adalah karena penyingkiran atau pembuangan terhadap peran dari perbuatan baik. Sehingga sebagai responnya, para bidat Protestan makin mengira dan yakin bahwa hanya merekalah yang mengimani kalau keselamatan itu terjadi oleh iman atau fide dan anugerah atau gratia semata. Inilah yang makin memperkuat strawman mereka yang mengira jika kita orang Katolik mempercayai kalau perbuatan baik semata cukup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, bagi kita Protestan, Bapak Reformator kita Martin Luther mengatakan sola fide, keselamatan hanya karena iman, sola gratia, keselamatan itu hanya karena anugerah. Yang dimana-mana juga dikatakan banyak pendeta bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Nah, setahu saya yang saya pelajari di Katolik sepertinya tidak begitu ya. Hal inilah yang mendorong para apologet kita saat mendebat sola fide itu sering membawa-bawa ayat yang menekankan pentingnya perbuatan baik atau berbuat baik. Seperti surat Yakobus pasal 2 ayat 24, Injil Matius pasal 7 ayat 21, dan juga surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Hal ini menyebabkan metode berapologetika kita dalam melawan sola fide selama ini itu begitu terpaku pada pembelaan terhadap peran perbuatan baik. Sehingga begitu mudah dibaca oleh para bidat Protestan yang terbilang handal dan jeli. Apalagi oleh para apologet bidat Protestan yang dipandang cukup terkemuka. Allegro berpikir karena Protestan itu bilang sola fide, by faith alone, maka kontrasnya adalah faith plus goodnya. Dia kutip ayat-ayat yang tadi. Allegro, saya setuju dengan ayat-ayat itu. Setuju dengan Yakobus pasal 2, Matius pasal 7, Galatia pasal 5. Saya setuju orang Kristen harus punya bukti kehidupan yang mengekspresikan iman yang diakui. Jadi mengklaim bahwa kamu beriman kepada Yesus, kamu perlu memperlihatkan itu melalui buahnya. Istilah dari Tuhan Yesus, harus ada buahnya. Dari buahnya kamu kenal pohonnya. Saya setuju dengan itu. Itu bukan alternatif kontras dari sola fide. Saudara lihat yang saya tampilkan di bawah sini. Itu false alternatif. Karena saya setuju dengan Yakobus pasal 2, Protestan setuju dengan pasal 7 ayat 21, Protestan setuju dengan Galatia pasal 5 ayat. Kita perlu punya perbuatan baik, bukan hanya perlu punya klaim iman. Kita perlu punya perbuatan baik sebagai bukti, sebagai buah dari iman yang kita akui, iman yang kita declare, iman yang kita kasih orang, saya orang beriman, saya orang percaya, dan seterusnya. Kita perlu membuktikan itu. Harus terlihat itu dari kehidupan kita. Itu bukan bantahan terhadap sola fide. Why? Rasa itu bantahan. Karena dia sudah dipengaruhi oleh equivokasi. Maka tak heran jika para bidat penganut sola fide akhirnya mudah berdalih dan mengklarifikasi bahwa sola fide tidaklah anti dengan perbuatan baik. Bahwa mereka sendiri pun akhirnya begitu mudah mengklaim kalau iman yang dimaksudkan di dalam sola fide adalah iman yang aktif yang membuahkan perbuatan baik sebagai buktinya. Sola fide adalah doktrin teologis yang menyatakan bahwa keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa bergantung pada perbuatan baik atau ritual keagamaan lainnya. Tetapi, bukan berarti perbuatan baik itu tidak diperlukan, karena perbuatan baik itu adalah buah atau bukti dari iman.
jika ada seseorang mengaku beriman kepada Kristus, tetapi jika ia tidak berbuahkan atau menghasilkan perbuatan baik, maka sebenarnya imannya itu adalah pengakuan yang kosong. Mari kita lihat sebuah tulisan singkat dari Martin Luther berikut ini. Perbuatan baik mengikuti iman, pembaruan, dan pengampunan dosa. Selanjutnya, kami juga mengatakan bahwa jika perbuatan baik tidak mengikuti iman, maka iman itu salah dan tidak benar. Nah, jadi menurut Martin Luther, jika perbuatan baik tidak mengikuti iman, maka iman itu salah dan bukan iman yang benar. Dan mari sekarang kita lihat pemahaman John Calvin tentang iman dan perbuatan baik. Dengan cara mengetik di Google, maka akan menghasilkan AI berikut ini. Pemahaman John Calvin tentang sola fide dan perbuatan baik adalah bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman saja, tetapi iman itu, sebagai anugerah dari Tuhan, secara alami akan menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti keyakinan yang tulus. Dia menekankan bahwa perbuatan baik bukanlah sarana untuk mendapatkan keselamatan, melainkan hasil dari keselamatan. Jadi apa yang diyakini John Calvin dengan Martin Luther tentang iman dan perbuatan adalah sama. Dan mari kita dengar sendiri dari sebuah channel resmi Gereja Reform Injili Indonesia yang menganut teologi Calvinis yang membahas sola fide berikut ini. Nah sama juga berkenaan dengan sola fide ya. Ini juga seringkali mungkin dipahami sebagai solo fide nih, Vikaris Kias. Jadi perbuatan sama sekali tidak penting. Salah. Ya bahkan sekali lagi ya, kalau kita mau kembali kepada fakta sejarah ya. Tadi kan fakta sejarah pengakuan iman rasuli itu di gereja Protestan loh. Demikian juga hari ini mandat budaya selain Katolik Reform juga. Di dalam teologi Reform juga sangat dipentingkan. Ya, sehingga bahkan kita juga bagaimana kekristenan bisa menjadi kesaksian termasuk di dalam bidang pendidikan lah, termasuk di dalam rumah sakit lah. Itu apa kalau bukan perbuatan? Ya bedanya adalah kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Karena memang tidak mungkin. Ya kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan saya jujur akan bingung kalau ada orang Katolik yang tidak percaya akan hal ini loh. Gitu ya, kita berbuat baik ya sebagai ucapan syukur kita, sebagai respon kita karena kita sudah diselamatkan. Ya sehingga iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan. Ya jadi keselamatan itu adalah oleh iman saja, tetapi iman yang benar tidak hanya berhenti pada saja. Ya iman itu akan menghasilkan buah. Ya sehingga selaras ya, Alkitab mengatakan Abraham dibenarkan ketika dia percaya. Di 7 pasal selanjutnya, ya Abraham menyatakan buah imannya ketika dia mempersembahkan Ishak. Begitu ya, ketika Tuhan memintanya. Ya jadi ya saya rasa dalam hal ini juga saudara-saudara yang Katolik harusnya juga setuju ya. Ya iman itu nyata oleh perbuatan, tetapi bukan keselamatan itu oleh perbuatan. Justification is by faith and by faith alone. Nah, hal yang terakhir, saya ingin menarik perhatian Anda kepada sebuah khotbah tentang sola fide dari sebuah gereja Reform di Jogja yang menjelaskan tentang iman yang aktif dan iman yang menyelamatkan untuk membuktikan bahwa ajaran Agustinus itu berkesesuaian dengan doktrin sola fide berikut ini. Justification by faith alone. Ini adalah doktrin reformasi. Doktrin reform yang sangat jelas sekali, kita itu diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita, yang dinasehatkan oleh Yakobus, kamu tuh harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, itu adalah bentuk dari iman yang sejati. Suatu hasil, suatu output, suatu efek dari iman yang menyelamatkan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi, iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang pasif, melainkan aktif, untuk mengenal, mengasihi, dan percaya kepada Tuhan. Dan iman yang menyelamatkan ini pasti selalu ada perbuatannya. Tidak mungkin iman yang menyelamatkan ini tidak menghasilkan perbuatan. Pasti ada perbuatannya. Ini artinya iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Bila beriman kepada Yesus Kristus, pada Allah yang sejati, pasti otomatis tercermin pada tindakan yang sehari-hari. Inilah yang dimaksudkan dengan tindakan orang yang beriman. Inilah yang dimaksudkan Yakobus bahwa kamu dibenarkan oleh perbuatanmu. Yaitu apa? Perbuatan yang dihasilkan dari iman yang menyelamatkan.
efek lain yang jauh lebih parah yang disebabkan oleh metode apologetika yang terlalu menekankan peran perbuatan baik ialah munculnya stromen fallacy dalam benak para bidat Protestan, khususnya dari bidat-bidat dari sekte Reform Calvinis ya, yang kemudian menuduh kalau kita gereja Roma itu menganut soteriologi bid'ah semi-pelagian oleh karena penekanan kita terhadap peran perbuatan baik. Disinilah kami APKAT sebagai perwakilan kekristenan sejati, yakni sebagai perwakilan gereja Roma, itu tampil untuk meluruskan hal ini. Bahwa berdasarkan De Fide atau ajaran resmi kekatolikan Latin kita, justru ditegaskan kalau perbuatan baik semata itu tidaklah cukup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Misalnya, Paus Pius ke-10 di dalam ensiklik Edite Sepe menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang berasal dari kelurusan jasmania semata tiada bedanya dari kebajikan yang palsu, yang sifatnya tidak bertahan lama ataupun cukup untuk memperoleh keselamatan. Atau jauh sebelum ensiklik Edite Sepe, Kanon 1 dari Konsili Trente mengenai justifikasi sendiri pun telah menegaskan bahwa barang siapa berkata bahwa manusia dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh perbuatannya sendiri, entah dilakukannya dengan kekuatan kodratinya atau melalui ajaran hukum-hukum Taurat tanpa karunia rahmat ilahi melalui Yesus Kristus, biarlah ia menjadi anatema atau terkutuk. Tak hanya sampai di situ juga, jauh sebelum Konsili Trente, Paus Eugenius keempat di dalam Konsili Florence melalui Bulla Cantate Domino tahun 1441 pun secara ex cathedra menegaskan tidak seorang pun dapat diselamatkan sebanyak apapun ia telah berderma walaupun ia telah menumpahkan darah dalam nama Kristus, kecuali jika ia telah bertekun di pangkuan dan di dalam kesatuan gereja Katolik. Bahkan lebih dalam lagi, selain mengajarkan kalau perbuatan baik semata belumlah cukup untuk memperoleh keselamatan, magisterium Latin kita pun selalu menekankan pentingnya iman Katolik untuk keselamatan jiwa itu sendiri. Misalnya, Konsili Florence yang sama mengenai syahadat Athanasius itu menyatakan bahwa siapapun yang hendak diselamatkan harus menjaga iman Katolik dan percaya akan Allah Tritunggal dan misteri penjalmaan Sang Putra atau inkarnasi. Hal mana penegasan yang sama tetap dipegang, dianut, diyakini, dan diajarkan sepanjang masa, yakni para paus kita konsisten menegaskan bahwa untuk memperoleh keselamatan, seseorang siapapun dia wajib memeluk dan menganut iman Katolik, tak peduli seberapa baik dirinya tersebut. Artinya, jika De Fide dan penegasan-penegasan magisterium Latin kita itu sendiri pun secara bulat mengajarkan kalau perbuatan baik semata tidaklah cukup untuk keselamatan, dan betapa pentingnya iman Katolik dalam memperoleh hidup kekal tersebut, maka adalah sangat stromen sekaligus nihil belaka tuduhan atau fitnahan para bidat Protestan yang berkata kalau gereja Roma itu semi-pelagian. Sekaligus adalah sesat bagi orang Katolik sendiri, siapapun dia, jika ia juga mengajarkan kalau perbuatan baik semata itu cukup untuk memperoleh hidup kekal. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan De Fide soteriologi kita atau bertentangan dengan ajaran resmi kita sendiri tentang doktrin keselamatan. Bahkan dokumen DDF terbaru yang berbicara mengenai nota doktrinal tentang berbagai gelar Maria terkait kerjasama Maria dalam karya keselamatan, yakni dokumen Mater Populi Fidelis, tepatnya pada nomor ke-47, itu menulis dengan jelas bahwa keselamatan kita manusia semata-mata merupakan karya rahmat penyelamatan Kristus dan bukan dari siapapun yang lain. Dan ditegaskan pula kalau kita manusia tidaklah memiliki perbuatan-perbuatan yang layak untuk mendapatkan pahala atau meritorious works, melainkan hanya ketidaklayakan atau demerit semata.
Atas dasar itulah, Gereja Katolik, khususnya kita tradisi Latin sendiri, telah sejak awal meyakini bahwa dalam konteks initial step atau langkah awal pembenaran, manusia hanya bisa bergantung pada rahmat dan iman Katolik secara cuma-cuma, tanpa perlu adanya andil dari jasa atau perbuatan baik manusia. Hal mana ini telah diajarkan jauh sebelum lahirnya Protestantisme dengan ribuan sektenya hingga saat ini. Sehingga bagi para apologet Katolik, kami APKAT tegaskan bahwa mulai sekarang haruslah dipahami kalau ajaran resmi atau DVD kita mengenai soteriologi atau tentang keselamatan adalah imanlah yang menjadi instrumen utama dalam keselamatan. Sedangkan perbuatan baik itu berperan di dalam keseluruhan proses transformatif lanjutan, atau lebih tepatnya perbuatan baik sebagai pemeliharaan rahmat dan bukan sebagai penyebab keselamatan, sebagaimana bunyi di dalam Lumen Gentium nomor 14. Dari sinilah kita harus paham bahwa kesesatan utama dan sejati dari sola fide ialah bukan hanya karena menolak atau membuang peran baik dari manusia, karena mereka sendiri pun mati-matian mengakui pentingnya perbuatan baik. Lantas, apa kesesatan utama dari prinsip sesat yang mereka anut ini? Disinilah kami APKAT mengajak kepada kita semua umat Katolik selaku Kristen sejati, khususnya mengajak kepada para apologet Katolik kita untuk mengajukan pertanyaan sentral berikut, yakni, benarkah individu-individu bidat Protestan ini turut juga diselamatkan oleh iman sebagaimana klaim mereka? Inilah saatnya sola fide Protestan dihancurkan oleh dasar yang sering mereka gunakan sendiri ketika membela ataupun membuktikan prinsip sesat tersebut atau sola fide. Ingat bahwa sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, secara garis besar, sola fide diyakini oleh para teolog kenamaannya atau para teolog Protestan sebagai suatu konsep iman pribadi atau personal faith. Dan juga sola fide sekaligus diimani sebagai konsep bahwa pembenaran atau justifikasi oleh iman saja tersebut itu tidaklah serta-merta mengikutsertakan pengudusan atau sanktifikasi dalam diri seorang pendosa. Umumnya, dalam membela konsep sesat mereka itu, para bidat Protestan sering menggunakan dua bahan berikut sebagai dasar dalam membela sola fide. Pertama, hampir semua bidat Protestan akan mengacu pada 3 surat Santo Paulus berikut sebagai dasar bagi sola fide, yakni surat Roma pasal 3 ayat ke-28, surat Galatia pasal 2 ayat 16, dan surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kedua, para apologet bidat Protestan yang familiar dengan tulisan-tulisan patristik atau tulisan para bapak gereja akan segera menunjukkan kalau sola fide yang mereka anut itu tidaklah bersifat novum atau tidak bersifat baru. Bahkan menurut mereka, sola fide adalah ajaran kuno yang telah diajarkan sejak masa apostolik. Jadi doktrin itu bukan doktrin de novo, bukan doktrin yang baru. Meskipun formulasinya secara doktrinal, secara sintetis, secara jauh lebih kaya dan lebih lengkap dan lebih jelas, itu memang baru dilakukan oleh para reformator karena terkait dengan situasi perdebatan, kontroversi abad ke-16 dan seterusnya. Jadi saudara bisa paham itu ya. Nanti kita akan lihat di dalam bapak-bapak apostolik, di sana sini mereka bicara tentang gagasan dibenarkan oleh iman. Tapi mereka tidak rumuskan itu menjadi satu doktrin yang sintetis, yang utuh. Why? Kenapa? Karena memang belum ada isunya, belum ada perdebatannya, belum ada kontroversinya sampai dengan pada saat mereka hidup saat itu. Nah, sekarang mari kita lihat, kita mulai dari Clemens of Rome. Clemens of Rome itu menulis surat 1 Clemens kepada jemaat di Korintus tahun 96 Masehi. Jadi ini akhir abad pertama. Clemens dari Roma menulis kepada jemaat di Korintus. Dan saudara lihat,
apa yang dia tulis di pasal 32 ayat 3 dan ayat 4 itu adalah apa yang hari ini kita sebut sebagai pembenaran oleh iman. Artinya, mereka hendak menunjukkan bukti historis atau bukti sejarah kalau sola fide adalah ajaran yang telah eksis di zaman sebelum reformasi Luther. Sejak awal hingga saat ini selalu sama. Tetapi, seperti yang akan saya kasih lihat dalam kutipan-kutipan berikut ini, bisa dibilang tidak ada keseragaman pengajaran di antara para bapak gereja. Beberapa pasti mengajarkan doktrin iman saja, dan beberapa yang lain ada yang mengajarkan iman plus perbuatan. Mari langsung saja kita saksikan. Clement dari Roma. Dan kita oleh kehendaknya telah dipanggil dalam Kristus Yesus, dibenarkan, bukan karena diri kita sendiri atau karena hikmat atau pengertian atau kesalehan kita, atau karena perbuatan yang telah kita lakukan dalam kekudusan hati, tetapi oleh iman yang olehnya semua orang sejak semula telah dibenarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang kepadanya kemuliaan dunia tanpa akhir. Amin. First Clement, halaman 32-33. Bahkan, tak sampai di situ saja, kepada para apologet kita, mereka telah menunjukkan kalau terdapat tulisan 8 hingga 10 bapak gereja atau tokoh Kristen pra-reformasi yang menulis dibenarkan oleh iman saja. Robert Bellarmine mendaftarkan 8 penulis yang pernah menggunakan kata sola, yaitu Origen, Hilary, Basil, Ambrosiaster, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, Bernard, Theophylact, dan Leonet, menambah 2 orang lainnya, yaitu Theodoret dan Thomas Aquinas. Jadi dari buku Joseph Fitzmyer itu, kita tahu bahwa ada total 10 ahli-ahli teologia masa lalu yang telah menggunakan dan menambahkan kata hanya atau sola di dalam buku-buku tafsiran teologia mereka. Bahkan Doktor Alkitab sekelas Thomas Aquinas menambahkan kata hanya di dalam tulisan buku-bukunya. Nah, apakah Thomas Aquinas, John Chrysostom, dan Cyril of Alexandria tidak jujur dan heresi? Bahkan para bidat Protestan yang cakap akan memakai tulisan dari Marius Victorinus yang merupakan seorang tokoh besar Kristen awal pada abad keempat, seorang ahli retorika, seorang filsuf, dan sekaligus seorang penafsir surat-surat Santo Paulus terawal dalam bahasa Latin sebelum eranya Santo Agustinus. Hal mana tafsiran Victorinus terhadap surat Galatia pasal 2 ayat 15-16 itu diklaim oleh para bidat Protestan secara eksplisit mengajarkan konsep sola fide yang persis mereka anut. Ini yang sekarang saudara lihat di screen, ini adalah komentar Victorinus terhadap Galatia pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jelasnya, karena kita tahu bahwa manusia tidak dibenarkan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Taurat. Perhatikan kata works of the law di situ, saudara, itu akan menjadi sangat penting nanti di dalam penjelasan saya selanjutnya. Karena kita tahu bahwa manusia tidak dibenarkan berdasarkan works of the law, pekerjaan-pekerjaan Taurat, melainkan dibenarkan melalui iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kata Paulus, kita telah percaya kepada Kristus Yesus dan kita percaya agar kita dibenarkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Taurat, works of the law. Karena tidak ada daging, yaitu manusia yang berada di dalam daging, yang dibenarkan berdasarkan works of the law, pekerjaan-pekerjaan Taurat. Jadi mengetahui hal ini, jika kita telah percaya bahwa pembenaran terjadi melalui iman, kita pasti tersesat jika sekarang kita kembali lagi kepada keyahudian, dari mana kita telah berpindah untuk dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman, dan iman kepada Kristus. Perhatikan kalimat yang saya kasih huruf kapital di situ, itu sangat luar biasa.
Sebab iman itu sendiri, for faith itself alone. Sebab iman itu sendiri yang memberikan pembenaran dan pengudusan. Oleh karena itu, setiap manusia baik Yahudi maupun orang-orang dari bangsa lain dibenarkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan atau ketaatan terhadap hukum Yahudi. Saudara, satu kutipan dari Victorinus tadi, dan by the way saudara, di dalam tafsiran surat Galatianya, saya punya ada di komputer saya, berkali-kali, ratusan kali, ide itu muncul terus, dibenarkan berdasarkan iman atau melalui iman saja, bukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan terus, muncul ratusan kali. Dan istilah sola fide juga digunakan di dalam variasi-variasinya, digunakan oleh Marius Victorinus juga berkali-kali. Namun, tahukah kita bahwa dua macam pembelaan ini sesungguhnya merupakan bundir abadi bagi sola fide dan para penganutnya? Mari kita mulai terlebih dahulu dengan 3 surat Santo Paulus yang sering dikutip oleh para apologet bidat Protestan sewaktu mereka membela sola fide, yakni surat Roma pasal 3 ayat 28, surat Galatia pasal 2 ayat 16, dan surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, jika ada bidat Protestan mengutip ketiga surat ini atau hanya salah satu saja dari ketiganya dalam mereka membela sola fide, sejak saat itulah mereka telah membasmi esensi atau substansi dari sola fide versi mereka sendiri, yang tak lain adalah sebagai iman pribadi atau personal faith. Mengapa demikian? Nah, jika kita telaah secara eksposisional mengenai ketiga surat Santo Paulus tersebut, yaitu dari surat Roma pasal 3 ayat 28, surat Galatia pasal 2 ayat 16, dan surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, maka yang kita temukan adalah pembenaran oleh iman yang dimaksudkan di dalam ketiga ayat itu sama sekali tidaklah merujuk pada pembenaran oleh karena iman pribadi seorang individu belaka. Sama sekali tidak. Melainkan iman yang bersifat kolektif, komunitarian, eklesial, alias iman yang bersifat jamak. Fakta ini diakui sekaligus diungkapkan sendiri oleh tafsiran dan komentar-komentar para ahli tafsir Protestan yang objektif, yang secara jujur dan ilmiah menegaskan bahwa sapaan kata kamu di dalam surat-surat Santo Paulus, khususnya yang ada di dalam surat Galatia dan surat Efesus, itu bersifat kolektif eklesial alias bersifat jamak, dan sama sekali bukan ditujukan kepada individu secara personal alias tunggal. Misalnya oleh F.F. Bruce yang berkata kalau kata kamu jamak dalam surat-surat Santo Paulus itu ditujukan kepada gereja sebagai satu tubuh. Atau pula dari Andrew T. Lincoln yang menulis bahwa para penerima surat Santo Paulus, khususnya surat Efesus, dipandang secara korporat dan bukan sebagai individu-individu yang terisolasi. Ataupun dari Peter T. O'Brien yang berpendapat bahwa kata kamu atau himeis menunjukkan bahwa para pembaca secara kolektif yang disapa adalah komunitas orang percaya, bukan pribadi-pribadi individual secara abstrak. Atau dari Harold W. Hanner yang menegaskan kalau kata ganti orang kedua jamak kamu digunakan oleh Santo Paulus dalam surat Efesus dengan maksud tidak sedang berbicara tentang pengalaman individual, melainkan tentang pengalaman gereja sebagai satu tubuh orang percaya. Atau dari N.T. Wright yang menjelaskan bahwa kata kami dalam surat Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 16 tidak sedang berbicara tentang semua manusia sebagai individu, melainkan secara spesifik tentang orang Kristen Yahudi, sekaligus juga termasuk kata kamu atau himeis dalam surat-suratnya
yang mencakup Efesus pasal 2 itu merujuk kepada komunitas-komunitas non-Yahudi spesifik yang disapa Santo Paulus dan bukan bagi kumpulan individu yang terisolasi. Bahkan James D. Jedan secara lebih terang benderang menulis bahwa kata ganti jamak himeis mempertegas bahwa pembenaran atau justifikasi adalah sebuah vonis komunal atas suatu umat. Selain itu, Douglas Campbell pun bahkan menggarisbawahi kalau iman yang disebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 adalah mekanisme dari jalan masuk korporat dan sama sekali bukan sebuah tindakan psikologis pribadi. Atau pula dari Kristen Stendhal yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa surat-surat Paulus ditujukan kepada komunitas-komunitas dan kata kamunya adalah jamak. Dalam Galatia dan Efesus, ia berurusan dengan hubungan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Interpretasi individualistik modern kita telah menggantikan kata aku untuk kata kami dan kata kamu jamak milik Paulus, sehingga mendistorsi dorongan gerejawi asli dari perannya. Maka berdasarkan tafsiran dan komentar dari para ahli tafsir Protestan yang objektif tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep justifikasi atau pembenaran oleh iman yang ada di dalam surat-surat Santo Paulus tersebut adalah pembenaran yang bersifat eklesial atau yang merujuk kepada keanggotaan gereja. Sehingga konsekuensinya ialah konsep sola fide versi Protestan yang dianut di dalam benak para teolog kenamaan mereka sebagai iman pribadi atau sebagai personal faith itu terbukti palsu, hancur, sekaligus tidak mendasar. Oleh karena sekali lagi bertentangan dengan karakter pembenaran oleh iman yang ada di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 16 dan surat Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang berciri komunitarian eklesial dan bukan berciri individual personal. Nah, sebagaimana surat Efesus dan Galatia yang isinya sama sekali tidak berbicara tentang pembenaran oleh iman oleh karena iman pribadi seorang bidat atau individu, maka begitu juga dengan surat Roma pasal 3 ayat 28. Bahkan jika kita membaca konteks surat Roma itu sendiri secara holistik atau keseluruhan, yakni dimulai dari Roma pasal 1 ayat 8, dapat dipahami jika Santo Paulus secara spesifik dan kontekstual itu memuji iman dari gereja Roma, yang notabene adalah selaku sasaran atau penerima dari surat tersebut. Bahwa pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab imanmu telah tersiar di seluruh dunia. Roma pasal 1 ayat 8. Sehingga konsisten dengan konteks historis biblikal dari surat tersebut, maka jika yang dipuji adalah iman gereja Roma, lantas atas dasar apa pembenaran di dalam surat Roma itu diimani sekaligus dijadikan dasar bagi iman pribadi individual seorang bidat Protestan? Padahal surat Roma sendiri itu tidak pernah merujuk pada keselamatan atau pembenaran seorang individu manapun, apalagi bagi individu bidat yang telah eksis di luar gereja. Melainkan secara khusus hanya berbicara mengenai keselamatan gereja Roma sebagai kaum atau umat pilihan itu sendiri, sebagaimana yang diterangkan secara jelas di dalam Roma pasal 8 ayat 29-30. Sehingga pembenaran oleh iman yang dibicarakan di dalam surat Roma pasal 3 ayat 28 ialah berlaku atau terjadi di dalam konteks iman gereja Roma sebagai umat pilihan Allah semata. Atas dasar itulah Santo Cyprianus di dalam tulisannya kepada Paus Cornelius di Roma pada tahun 252 itu menulis bahwa gereja Roma yang menjadi pusat kekristenan yang ada di barat adalah sama dengan jemaat di Roma
yang imannya dipuji oleh Santo Paulus di dalam suratnya, yang mana menurut Santo Siprianus, kesesatan tidak akan bisa masuk di dalam gereja Roma ini. Maka konsep sola fide sebagai iman pribadi atau personal faith dalam diri tiap-tiap individu, apalagi individu bidat, sekali lagi hancur seketika oleh 3 surat Santo Paulus yang justru sering mereka gunakan sebagai dasar Alkitabiah bagi sola fide mereka. Tak berhenti sampai di situ saja. Muncul pertanyaan lanjutan bagi para bidat Protestan terkait 3 surat Santo Paulus ini. Jika mereka sebagai bidat yang telah eksis di luar gereja Katolik, secara mati-matian ngotot masih menggunakan 3 surat tersebut sebagai dasar atau bukti bagi sola fide, maka mereka diwajibkan untuk menunjukkan bukti baik secara eksistensial historis, secara teologis, biblis, logis, dan liturgis bahwa individu mereka adalah juga bagian atau anggota dari gereja Roma, gereja Efesus, dan gereja Galatia yang sungguh-sungguh mengalami pembenaran oleh iman tersebut secara nyata dan langsung. Adakah buktinya? Di manakah bukti bahwa semua bidat Protestan sejak Luther, Zwingli, Calvin hingga semua pengikut denominasi saat ini itu adalah juga bagian dari kata antropon di dalam Roma pasal 3 ayat 28? Apa buktinya pula kalau kata himeis dalam Galatia pasal 2 ayat 16 adalah juga mencakup orang-orang Protestan? Bagaimana membuktikan kalau para bidat Protestan, khususnya yang hidup pada masa kini, itu adalah juga tergolong sebagai bagian dari kata este yang dimaksudkan oleh Santo Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. 3 pertanyaan ini harus dijawab oleh semua penganut sekaligus pembela sola fide yang sering membawa-bawa 3 surat Santo Paulus tersebut sebagai dasar biblis bagi sola fide. Jika tak ada satu pun bidat penganut sola fide itu bisa menjawab ini, maka bukan hanya membuktikan kalau mereka itu gagal, sekaligus juga membuktikan fakta bahwa tak ada satupun individu Protestan yang pernah dibenarkan oleh iman sebagaimana yang tercatat di dalam 3 surat Santo Paulus tersebut. Pasalnya, ketiga gereja yang menjadi sasaran atau penerima dari surat-surat Santo Paulus tersebut, yaitu gereja Roma, gereja Efesus, dan gereja Galatia, itu tak lain adalah gereja yang real, historis, dan kelihatan. Mereka itu bukan hanya entitas yang hadir sebagai narasi teks semata. Bukti eksistensi atas 3 gereja itu pun itu ditunjang oleh adanya suksesor, penerus, atau pewaris dari ketiga gereja itu di abad-abad selanjutnya. Sebagaimana kesaksian dari Bapak Tertullianus berikut. Jika Anda berpindah ke Asia, Anda melihat Efesus. Dan jika Anda berada lebih dekat ke Italia, Anda melihat Roma. Kepada otoritasnya, Anda dapat berlindung. Betapa berbahagianya gereja itu. Gereja yang di pangkuannya para rasul telah menumpahkan doktrin mereka dan darah mereka, di mana Petrus disalibkan seperti gurunya, di mana Paulus dimakotahi layaknya Yohanes Pembaptis, dari mana Yohanes Penginjil yang keluar sehat walafiat dari minyak mendidih diasingkan ke sebuah pulau. Sehingga 3 surat Santo Paulus yang sering digadang-gadang dapat berfungsi sebagai dasar Alkitabiah bagi sola fide justru mengakibatkan sola fide menjadi tamat, yaitu membuktikan bahwa justifikasi atau pembenaran tidaklah bersifat subjektif personal sebagaimana yang diyakini oleh para teolog kenamaan bidat Protestan. Melainkan pembenaran itu bersifat kolektif eklesial oleh karena penerima surat tersebut adalah gereja dan bukan individu abstrak atomis yang saling terisolasi, apalagi individu bidat yang eksis di luar gereja. Maka logisnya
yang berhak mengklaim dibenarkan oleh iman semata, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 28, Galatia pasal 2 ayat 16, dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9, itu hanyalah orang-orang yang memang berada di dalam lokus justifikasi tersebut, yakni para anggota gereja Katolik sendiri, yakni kita. Sehingga jangan heran jika terdapat tulisan-tulisan kuno dari bapak-bapak gereja yang menggunakan istilah oleh iman atau melalui iman atau iman saja, seperti tulisan dari Bapak Apostolik Santo Clemens dari Roma yang menuliskan melalui iman Tuhan Yesus membenarkan kita. Atau pula tulisan dari Santo Yohanes Chrysostomus yang menyatakan kalau kita disucikan oleh iman saja. Termasuk juga tulisan Santo Thomas Aquinas yang menambahkan kata hanya iman pada buku-bukunya. Sekali lagi, semua hal tersebut amat wajar dilakukan oleh mereka. Oleh karena bapak-bapak gereja tak lain adalah mereka yang memang berada di dalam lokus justifikasi itu sendiri, yakni sebagai anggota gereja Katolik. Para bapak gereja bukanlah individu-individu bidat yang eksis di luar lokus justifikasi itu. Sebagai anggota gereja Katolik, yakni kaum yang diselamatkan, adalah wajar bagi para bapak gereja kita, seperti Santo Clemens dari Roma, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Thomas Aquinas, dan Marius Victorinus, untuk menulis, mengajarkan, atau mengklaim bahwa hanya iman sematalah yang membenarkan. Sekali lagi, karena mereka adalah bagian dari gereja yang menjadi tempat lokus iman sejati ditujukan. Yang jadi suatu mitos dan fiksi alias sesat ialah ketika individu-individu bidat ikut-ikut mengklaim diri bahwa keselamatan hanya oleh iman semata. Meskipun di saat bersamaan mereka telah eksis di luar gereja Katolik yang adalah lokus justifikasi itu sendiri. Nah, maka dari situlah kita akan beralih pada dasar selanjutnya, yakni tulisan-tulisan patristik yang sering diklaim oleh para apologet bidat Protestan sebagai bukti bagi sola fide. Sebenarnya, hal ini telah terjawab ketika sebelumnya kami katakan bahwa adalah wajar bagi para bapak gereja kita untuk menulis, mengajarkan, ataupun mengklaim bahwa hanya iman sematalah yang membenarkan. Seperti misalnya Marius Victorinus yang menulis kata fides solam atau iman saja. Sekali lagi, amat wajar bagi para bapak gereja dan juga kita selaku umat Katolik untuk mengklaim bahwa hanya imanlah yang membenarkan kita. Karena sekali lagi, hanya kita anggota gereja Katoliklah yang bisa secara valid dapat mengklaim pembenaran oleh iman ini, oleh iman yang secara sejati. Karena kita memang sedang berada pada lokus justifikasi itu sendiri, yang tak lain adalah gereja Katolik, termasuk para bapak gereja kita. Sedangkan para bidat tidaklah sahih atau valid jika mengajarkan hal yang sama, karena mereka bukanlah bagian dari lokus justifikasi, alias berada di luar gereja Katolik, sebagaimana yang telah kita buktikan sebelumnya. Namun, apakah para bidat Protestan sendiri pun tahu sekaligus sadar kalau terdapat dentuman blunder, bahkan bundir teologis, sewaktu mereka menggunakan tulisan-tulisan patristik sebagai dasar bagi sola fide sesat mereka itu? Seperti contoh, bidat ahli kultus berikut yang mengklaim terdapat 10 tulisan bapak gereja atau tokoh Kristen awal pra-reformasi yang mengajarkan sola fide. Maka, apakah si bidat ini sanggup untuk membuktikan jika ke-10 bapak gereja ini itu benar-benar mengajarkan konsep sola fide yang persis sama dengan versi sesat mereka, yang mengajarkan bahwa antara justifikasi pembenaran dan sanktifikasi pengudusan itu tidak terjadi secara bersamaan alias terpisah? Dapatkah ia membuktikan itu? Disinilah titik bundirnya para bidat Protestan itu. Justru faktanya ialah
semua bapak gereja yang diklaim para bidat mengajarkan sola fide, semuanya itu percaya bahwa antara justifikasi atau pembenaran dan sanktifikasi pengudusan itu terjadi secara bersamaan, tidak terpisah dan bersifat sekaligus. Misalnya, dari ke-10 tokoh yang disampaikan oleh si bidat ahli kultus tadi, ada satu nama yang akan membuat narasinya menjadi blunder, yaitu Santo Thomas Aquinas. Yang menurutnya Santo Thomas Aquinas itu menambahkan kata hanya iman pada buku-bukunya. Bahkan doktor Alkitab sekelas Thomas Aquinas menambahkan kata hanya di dalam tulisan buku-bukunya. Dari perkataan si bidat tersebut, umat awam Katolik akan terlanjur diyakinkan kalau sang Dr. Angelo Kos kita ini itu betul-betul memiliki keyakinan sola fide yang persis seperti dianut oleh Luther dan para pengikutnya. Namun faktanya, dengan memasukkan nama Aquinas sebagai tokoh untuk membela sola fide Luther, si ahli kultus justru telah menghancurkan posisi Protestantisme itu sendiri. Hal tersebut persis diakui sendiri oleh seorang bidat Protestan lain, yakni Jeffrey D. Johnson, seorang bidat Reform Baptis, di dalam laman blognya yang berjudul Aquinas bukan termasuk Protestan. Di dalam blognya tersebut, Johnson justru menunjukkan beberapa poin atau bukti di mana Aquinas benar-benar bertentangan dengan Protestantisme, terutama bertentangan dengan soteriologi Luther. Misalnya, pada poin yang berjudul Soteriologi Aquinas, Johnson menulis seperti ini. Dengan demikian, Aquinas tidak mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman semata, oleh rahmat semata, dan di dalam Kristus semata. Pengakuan Johnson tersebut, yang merupakan seorang Protestan sendiri, sungguh mempermalukan klaim si bidat ahli kultus tadi yang membawa-bawa nama Aquinas sebagai dasar bagi sola fide Luther. Bahkan, tak hanya sampai di situ saja, masih pada laman blognya, tepatnya pada poin yang berjudul Penolakan Pembenaran Hanya Melalui Iman, Johnson secara eksplisit dan terang benderang menulis, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Aquinas tidak percaya bahwa pembenaran adalah hukum-hukuman di mana Tuhan menyatakan orang berdosa sebagai orang benar. Selanjutnya, Aquinas tidak memisahkan pembenaran dari pengudusan. Sehingga, jika menurut Johnson, Aquinas tidak memisahkan pembenaran dari pengudusan, maka hal itu berarti bahwa Santo Thomas Aquinas tidaklah menganut konsep sesat yang diimani oleh para teolog kenamaan Protestan, khususnya dari para Calvinis, bahwa pembenaran oleh iman saja itu tidak mengikutsertakan pengudusan, sebagaimana yang telah kita lihat bersama di awal. Justru Aquinas meyakini kebalikannya. Jadi sekali lagi, adalah blunder memalukan plus bundir teologis bagi bidat yang menggunakan nama Aquinas sebagai dasar bagi sola fide. Termasuk pula bidat yang menggunakan tulisan dari Marius Victorinus yang mereka klaim mengajarkan sola fide versi mereka. Mari kita perhatikan tulisan Victorinus berikut yang digunakan secara tanpa sadar oleh bidat penganut sola fide ini. Jika kita perhatikan secara saksama dan objektif, tulisan Victorinus yang sedang dimention oleh si bidat pada pemaparannya ini, kita dapat membaca adanya tulisan berikut. For faith itself alone grants justification and sanctification. Hal mana tulisan tersebut kurang lebih memiliki arti terjemahan Indonesia berikut, sebagaimana yang akan diucapkan sendiri oleh si bidat ini. Perhatikan kalimat yang saya kasih huruf kapital di situ, itu sangat luar biasa. Sebab iman itu sendiri, for faith itself alone. Sebab iman itu sendiri yang memberikan pembenaran dan pengudusan. Maka, tepat pada bagian itulah
si bidat secara tanpa sadar telah menghabisi secara telak konsep yang diimaninya bersama dengan para teolog kenamaan Protestan lainnya, khususnya yang dari sekte Calvinis, yang meyakini bahwa sola fide hanya berbicara mengenai pembenaran atau justifikasi dan tidak mengikutsertakan pengudusan atau sanktifikasi sebagaimana yang telah kita lihat bersama di awal. Secara khusus, tulisan Victorinus tersebut itu menghancurkan secara telak pemahaman bidat Francis Turretin yang telah kita tunjukkan pada bagian awal, yang menegaskan bahwa pembenaran tidak menunjukkan suatu perubahan internal atau batinia di dalam diri manusia, melainkan suatu perubahan dalam statusnya atau kedudukannya di hadapan hukum. Padahal secara jelas Victorinus justru mengajarkan sebaliknya, bahwa iman itu sendirilah yang menyebabkan pembenaran dan pengudusan, justification and sanctification. Maka sekali lagi, amat begitu blunder, memalukan, dan bundir bagi para bidat Protestan yang menggunakan tulisan Marius Victorinus sebagai dasar bagi sola fide sesat mereka yang bersifat fiktif dan imajinatif itu. Begitu pula dengan tulisan-tulisan patristik lainnya. Semua bapak gereja sejak zaman apostolik hingga skolastik, baik dari tradisi barat maupun tradisi timur, semuanya itu percaya dan menegaskan bahwa justifikasi atau pembenaran oleh iman itu terjadi secara bersamaan sekaligus dengan sanktifikasi atau pengudusan sewaktu penerimaan sakramen pembaptisan kudus. Misalnya, di dalam surat Barnabas yang seawal-awalnya berasal dari tahun 70 Masehi, kita secara jelas membaca bahwa kita turun ke dalam air penuh dengan dosa dan kebusukan, dan kita keluar dengan membawa buah di dalam hati kita. Atau pula, pada tahun 140 Masehi, Bapak Gereja awal yang bernama Hermas itu mengutip perkataan Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 dan kemudian menuliskan, mereka harus keluar dari dalam air supaya mereka dapat dijadikan hidup, sebab sebaliknya mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua bapak gereja yang diklaim Protestan mengajarkan sola fide, justru semuanya itu mereka percaya akan konsep baptismal regeneration, bahwa baptisan itu bersifat regeneration atau menghapus dosa asal atau melahirbarukan jiwa, sebagaimana posisi dari soteriologi gereja Katolik sampai saat ini. Termasuk Marius Victorinus sendiri pun di dalam tafsiran atau komentarnya atas surat Galatia pasal 3 ayat 27 itu pun mengajarkan kelahiran kembali melalui baptisan atau baptismal regeneration. Karena ajaran kitab suci sendiri memang menegaskan kalau orang-orang beriman sejati atau kaum pilihan itu mengalami pembenaran dan pengudusan secara bersamaan sewaktu dibaptis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11, yakni, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu dibasuh, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Jadi, kesesatan utama dari sola fide Protestantisme sama sekali bukan hanya karena membuang peran dari perbuatan baik, melainkan sebagai suatu mitos sekaligus fiksi soteriologis. Lebih tepatnya mitos bahwa pembenaran oleh iman turut juga mencakup individu-individu bidat yang telah eksis di luar gereja, yang adalah satu-satunya lokus pembenaran dan keselamatan. Maka yang harus disadari baik oleh para bidat Protestan maupun kita umat Kristen sejati, bahwa iman yang membenarkan hanya selalu identik
tertuju dan dimaksudkan bagi gereja Katolik itu sendiri sebagai satu-satunya lokus pembenaran dan keselamatan, yakni gereja Roma, gereja Efesus, dan gereja Galatia. Bahwa iman yang membenarkan tersebut terjadi bersamaan dengan pengudusan atau sanktifikasi yang memperbaharui kondisi kodrati manusia dari noda dosa. Hal mana penerapan realistisnya itu terjadi sewaktu penerimaan sakramen pembaptisan kudus. Dengan demikian, dua dasar yang sering digunakan oleh para bidat saat membela doktrin justifikasi sesat mereka, yakni surat Roma pasal 3 ayat 28, Galatia pasal 2 ayat 16, dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, beserta tulisan patristik yang diklaim mengajarkan sola fide, justru keduanya itu bukan hanya mematahkan konsep sola fide yang seperti diimani atau dipahami oleh mereka, melainkan juga memperlihatkan bahwa apa yang diidam-idamkan oleh mereka itu dan sekaligus yang dicita-citakan oleh mereka di dalam sola fide, semuanya itu hanyalah dapat terlaksana atau termanifestasikan di dalam gereja Katolik yang kudus. Maka kepada para bidat Protestan di luar sana yang memiliki hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan batin yang haus akan kebenaran, tolong dengarkan ini. Jikalau kalian sungguh-sungguh rindu dan memiliki keinginan sejati untuk mengalami pembenaran oleh iman semata secara asli, otentik, dan sahih tanpa berimajinasi, mari pulanglah ke pangkuan gereja Roma yang kudus. Kembalilah kepada gereja Kristus yang menjadi lokus di mana pembenaran dan pengudusan sungguh-sungguh terlaksana secara nyata dan pasti. Kyrie eleison. Inilah Abkat Apologetika Katolik. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amin.